Bambang dilarikan ke rumah sakit karena perutnya tiba-tiba kram. Dokter langsung meresepkannya obat ini. Tapi keesokan harinya, dia ditemukan pingsan. Polisi nemu bukti kalau obat itu ternyata telah diganti. Lalu dia menginterogasi 3 tersangka. Ahli jantungnya Dr. Jarot menemui Bambang pada jam 3 sore, kemudian memberinya resep obat. Danu, si petugas kebersihan, ngebersihin kamar Bambang pada jam 7 pagi. Dia ngelihat cowok itu udah pingsan dan segera menghubungi polisi. Sementara itu, perawat Susi baru membawakan obat untuknya jam 8 pagi. Siapa yang berbohong? Susi, si petugas kebersihan, sudah menghubungi polisi 1 jam sebelum dia membawakan obat untuk Bambang. Mia mengadopsi kucing Unyu di kontrakannya. Di situ dia juga tinggal bareng 3 orang ini yang semuanya nggak suka kucing. 3 bulan kemudian, Mia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Tapi setelah dia pulang, si Meong udah nggak ada. Mia langsung menanyai ketiga temannya itu. Sony nggak tahu menau kalau kucing itu udah hilang. David bilang dia alergi kucing dan nggak tahan lama-lama di dekatnya. Saka udah ngerawat kucing itu selama Mia pergi, makanya dia kaget banget saat nggak ngelihat kucing itu. Siapa yang berbohong? Pasti David. Kalau emang alergi kucing, dia nggak mungkin lah betah sekontrakan bareng Mia dan kucingnya sampai berbulan-bulan kan? Saat mendatangi kastil kosong, kamu terjebak di lantai bawah. Dan di atas meja sudah tergeletak tongkat bambu kecil. Di hadapanmu ada 3 pintu dan kamu cuma punya waktu sejam untuk nyari jalan keluarnya. Pintu mana yang paling aman? Di balik pintu pertama ada 100 tikus liar. Di belakang pintu kedua ada tangki air yang harus kamu selami. Dan di balik pintu ketiga ada kolam yang sangat dalam yang dipenuhi ubur-ubur kotak. Sebaiknya pilih pintu kedua aja. Kamu bisa pakai bambu tadi sebagai alat bantu bernafas. Budi mau pergi ke rumah orang tuanya dengan naik kereta api. Dia naruh jam tangannya di atas meja untuk nyari tiket di sakunya dulu. Dan saat itu gerbongnya melewati terowongan gelap. Begitu dia keluar terowongan, jam tangannya udah hilang. Di dalam gerbong itu cuma ada 3 penumpang lain. Mutiara tidur di sepanjang perjalanan. Chandra lagi ngambil uang di dompetnya untuk beli kopi. Dan Radit lagi main game di ponselnya. Siapa ya yang ngambil arloji Budi? Pelakunya pasti Mutiara. Saat kereta berangkat, lengan bajunya masih digulung, tapi sekarang udah nggak digulung lagi tuh. Berarti dia bohong. Dompet Sarah dirampas perampok saat dia keluar dari mall, dan pelakunya langsung kabur dengan mobil merah. Tugas keamanan segera menutup tempat parkir di situ dan menginterogasi 3 pemilik mobil merah. Alisa bilang dia masih di dalam mall saat dipanggil petugas. David bilang dia baru aja sampai. Lalu Bobby bilang dia mau bayar biaya parkir biar langsung pergi dari situ. Siapa ya yang nggak jujur? David, ada tilang parkir di jendela mobilnya tuh. Dari pelang tempat parkir, dia udah ada di mall selama lebih dari 2 jam. Tapi nggak mau bayar, makanya dia kena tilang. Aduh, tadi kan dia juga udah bohong soal alergi kucing. Satya menyatroni rumah orang terkaya di kompleksnya untuk nyuri berlian mewah. Petugas keamanan langsung menangkapnya saat dia keluar. Lalu menggeledah berlian curiannya. Mereka tahu betul Satya udah mencurinya, jadi saat nggak nemu barang bukti, mereka langsung ngecek tubuhnya dengan sinar X. Tapi berliannya tetap nggak ada. Memangnya diumpetin di mana sih? Saat ketangkep, Satya langsung memasukkan berlian itu ke saku baju petugas. Begitu selesai diperiksa, dia langsung ngambil berlian itu dari saku tadi tanpa sepengetahuan mereka. Saintis nyentrik mengurungmu di ruang bawah tanah. Dan dia mau menahanmu di situ selama setahun. Dia memintamu untuk memilih salah satu dari 3 makanan yang harus kamu konsumsi selama setahun. Hidangan mana yang kamu pilih supaya kamu tetap selamat? Pasta dan roti, nasi dan kacang, atau steak dan brokoli?
Kalau cuma makan pasta dan roti, kamu bisa terserang penyakit skorbus cuma dalam 8 bulan. Steak dan brokoli cuma mengandung sedikit karbohidrat. Makanya kamu perlu memecah massa otot untuk tetap bertahan hidup. Jadi pilihan terbaikmu adalah nasi dan kacang-kacangan. Makanan ini mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Dan plusnya lagi, kamu bisa bikin kecambah dari kacang untuk mendapat vitamin C. Wih, mantap! Ternyata kamu pintar juga ya. Setahun kemudian kamu berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Tapi agar bisa pulang, kamu harus milih salah satu dari 3 pintu ini. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi siput berbisa, pintu kedua berisi 5 beruang kutub yang kelaparan, dan ruangan di balik pintu ketiga berisi tangki air asin dengan ratusan piranha. Pintu mana yang paling aman? Yang ketiga dong, piranha kan termasuk ikan air tawar, jadi nggak akan bisa hidup di air asin. Ketiga tahanan ini lagi menikmati makan malam, tapi salah satunya ternyata tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pastinya bukan cowok yang makan steak dan udang inilah. Nemtek kecil di bajunya nunjukin kalau dia seorang koki dan dia suka nyiapin makanan khusus untuk dirinya sendiri. Cowok yang pakai perhiasan ini emang kelihatan kaya, tapi di dalam penjara perhiasan dinilai kurang berharga. Jadi yang benar adalah orang ketiga ini. Orang kaya akan tetap low profile di dalam penjara supaya dia nggak jadi sasaran empuk tahanan lain. Itu sebabnya dia nggak memamerkan harta mewah atau statusnya. Sekelompok peneliti mau menguji pengetahuanmu. Mereka membawamu ke lab mereka di sebuah pulau di Italia, lalu menyajikan 3 hidangan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Yang mana yang akan kamu pilih? Keju yang dipenuhi belatung, hati ikan buntal rebus, atau jamur fly agaric? Hati ikan buntal bisa beracun kalau nggak dimasak dengan benar. Dan fly agaric termasuk jamur yang paling beracun di dunia. Tapi keju berbelatung sebenarnya menjadi hidangan khas di Sardinia, Italia. Jadi hidangan ini aman dimakan. Kamu mau nyoba? Tahu-tahu kamu sudah terbangun di sebuah arena, suara di speaker ngasih tahu kalau kamu harus ngelawan salah satu dari 3 hewan hibrida ini. Yang mana yang akan kamu pilih agar kamu menang? Beruang kutub berkepala ular deri, kuda nil berkepala singa, atau hibrida dengan kepala dan tubuh ikan hiu putih besar tapi berkaki jaguar? Hibrida hiu putih besar, karena hiu memiliki insang, jadi nggak akan bisa bernafas di luar air. Kamu seorang astronot yang berhasil melakukan ekspedisi ke Mars. Seorang anggota tim menyambutmu di pintu masuk pangkalan dengan pakaian latihannya. Setelah masuk, kamu langsung nutup pintu dan menunggu sampai ruangnya bertekanan. Kemudian kamu ngelepas pakaian antariksamu. Begitu di dalam, kamu mendapat pesan kalau di situ ada yang menyamar menjadi manusia. Tapi yang mana ya? Astronot yang menutupi wajahnya karena dia kebakar sinar matahari? Insinyur yang kulitnya bersisik? Atau orang yang tadi menyambutmu? Orang ini, kalau dia manusia, dia nggak akan bertahan hidup di luar pangkalan di atmosfer planet ini. Di tengah hutan, kamu dicegat oleh orang misterius ini. Kemudian dia bilang, kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, kamu boleh pergi dari sini. Tapi kalau gagal, kamu harus hidup di hutan ini selamanya. Jadi teka-tekinya begini. Aku adalah laut tanpa air, pantai tanpa pasir, kota tak berpenghuni, dan gunung tanpa daratan. Siapakah aku? Jawabannya adalah peta. Selanjutnya kamu mendatangi gua terdekat dan setelah kamu masuk, tanah di mulut gua langsung ambrol dan menghalangi jalan keluarmu. Di depanmu ada 4 terowongan, masing-masing dengan tanda bahaya yang siap mengintaimu. Mana yang kamu pilih supaya kamu tetap aman? Terowongan yang dipenuhi dengan lava cair, yang berisi gas beracun, yang dipenuhi kelelawar, atau terowongan yang dihuni laba-laba berbisa ya?
Sebaiknya pilih terowongan terakhir aja. Manusia bukan mangsa laba-laba. Yang ada hewan ini malah menghindari kita. Kamu penduduk baru di kota X dan di situ cuma ada 2 tukang cukur. Karena masih bingung, kamu akhirnya mendatangi keduanya untuk milih tukang cukur yang cocok. Tempat cukur pertama kelihatan berantakan, tukang cukurnya juga kayaknya perlu ngerapihin rambut dan jenggotnya deh. Tempat cukur kedua lebih kinclong dan rapi. Penampilan si tukang juga udah cukup rapi, tapi kamu malah lebih milih tukang cukur pertama. Kenapa bisa gitu? Keduanya saling nyukur rambut temannya dan kamu milih tukang cukur yang hasil cukurannya paling rapi. Kamu bekerja sebagai pelayan di rumah gedongan dan pemiliknya ngasih tugas yang lumayan rumit. Aku perlu kursi paling sedikit dalam satu meja untuk diduduki 4 ayah dan 2 kakek dengan 4 anak laki-laki. Di sini kamu nggak boleh mengajukan pertanyaan apapun, jadi minimal ada berapa kursi nih yang perlu kamu siapin? 4. Para ayah juga bisa menjadi kakek dan mereka semua adalah anak laki-laki. Maya menjual tali seharga Rp30.000, si pembeli memberi uang Rp100.000. Tapi karena Maya nggak punya kembalian, dia perlu nukerin uangnya ke toko sebelah. Setelah kembali, dia udah dapat uang Rp70.000. Tapi kemudian, pelayan di toko sebelahnya ngasih tahu kalau Maya udah ngasihin uang palsu. Cewek itu langsung menghubungi detektif untuk minta bantuan. Tapi dia harus nyebutin jumlah kerugiannya. Terus dia harus jawab apa ya? Rp70.000 dan tali yang terjual. Ternyata si pembeli tali Maya yang pakai uang palsu tadi itu bernama David. Aduh, David bikin masalah aja sih. Aku tandai mukamu loh.